Jujur aku tuh sebenarnya hampir nggak pernah sih membahas tentang penyakit atau apapun itu yang aku derita gitu ya. Tapi ini sebenarnya udah karena aku udah berdamai banget sama tinnitus aku, jadi aku akan jelasin sedikit, oke? Jadi tinnitus itu sebenarnya bukan penyakitnya gitu loh. Sama aja kayak kalau kita bersin itu tuh bukan sakit bersin, tapi bersin itu kayak proses perlawanan dari tubuh kita untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, ya kan? Bisa lagi bersin karena ada tisu aja nyangkut, ada lagi yang bersin karena alergi, ada yang bersin karena lagi batuk pilek gitu, proses perlawanan dari tubuh. Nah, tinnitus ini adalah telinga kita tuh kayak berdenging terus. Nah, penyebab berdengingnya ini bisa beda-beda gitu. Ada yang konduktif, ada yang dari saraf gitu, ada lagi yang Meniere disease, ada lagi yang cuman karena kesangkut aja conge gitu kan. Nah, kalau di kasus aku telinga aku tuh berdenging terus nonstop karena adanya SNHL. SNHL itu adalah sensory neural hearing loss. Jadi aku tuh pertama kali telinga aku berdenging kalau nggak salah tuh di tahun 2017, awal-awal aku mulai jadi content creator. Nah itu tuh tiba-tiba berdenging, tapi awal-awal tuh kayak samar gitu loh, jadi aku nggak sadar. Kayak karena dia tuh kedengeran jelasnya itu kalau lagi di area yang sepi banget gitu. Jadi kalau aku keluar rumah lagi kayak, oh enggak, aku nggak denging. Tapi pas gue ke kamar lagi sendiri, kok denging lagi gitu kan. Sampai akhirnya ternyata aku ke dokter, aku check up, beberapa THT tuh diagnosisnya kayak beda-beda semua nih, kayak jadi gue sakit apa, gue nggak tahu gitu. Terus aku sempat ada tuh fase yang aku tuh kayak dikasih perawatannya tuh minum obat steroid gitu dan hilang. Dengingnya tuh hilang total, alhamdulillah, mukjizat setelah 6 bulan aku dengan ketidakjelasan diagnosis gitu kan. Ya itu tuh kayak gitu, pokoknya aku tuh dulu stres berat, pol mentok karena kayak bayangin gak sih kayak ada suara, kalau aku dengingnya tuh kayak motor, kayak suara motor. Orang bisa beda-beda ya dengingnya, ada yang kayak suara telepon, ada yang suara jangkrik gitu. Kalau aku tuh dulu suara motor pertama-tama, kalau sekarang nih kayak suara jangkrik ya. Itu tuh kayak non-stop 24 jam. Aku bener-bener stres berat dan aku tuh dulu kayak belum siap menerima keadaan. Aku didiagnosis katanya kayak ya ini tuh nggak mematikan sih, tapi memang nggak bisa sembuh kayak gitu. Ada salah satu dokter yang bilang kayak gitu ke aku, dan aku tuh diduga Meniere disease. Jadi katanya kamu bakalan kayak gini terus dan kamu harus membatasi aktivitas di luar rumah segala macem. Pokoknya aku udah stres berat banget. Tau-taunya after ke 12 THT yang berbeda, ada satu THT nih Prof. Sukirman Sukin yang menemukan diagnosis aku yang sebenarnya, dan waktu itu aku sempat sembuh. Dan nih ya sempat sembuh nih, kalau nggak salah tuh aku dulu 6 bulanan gitu deh, tidak dengan kejelasan diagnosisnya apa gitu. Nah akhirnya aku dikasih kayak obat yang diminum selama 1 bulan gitu, dan akhirnya sembuh. Jadi dulu tuh katanya aku tuh sempat kayak cuman tersumbat doang gitu loh, kayak saluran telinga aku tuh katanya kalau orang lain lurus, kalau aku tuh agak belok gitu. Jadi ada sumbatan di situ. Akhirnya aku dikasih obat pengencer dahak, akhirnya tuh sembuh. Tapi kalau nggak salah kayak tahun 2020 apa 2019 tuh tiba-tiba denging lagi, kayak no, it's such a throwback. Aku udah trauma berat kan waktu itu. Dan akhirnya kalau nggak salah abis covid tuh ya, abis aku kena covid itu kayak parah banget, kambuhnya tuh parah banget. Dan akhirnya aku kembali lagi ke Prof. Sukirman, dan ternyata untuk yang sekarang ini diagnosis aku ditetapkan bahwa aku adalah SNHL. SNHL. Aku lupa tadi kita sampai mana ceritanya. Pokoknya intinya aku didiagnosis sensory neural hearing loss. Jadi itu kayak dari saraf, kalau aku tuli saraf gitu ya. Namanya tuh stroke telinga kalau nggak salah. Nah jadi kenapa dia kalau stroke telinga ini tuh berdenging, karena jadi suara dari luar disampein ke koklea kan telinga. Nah harusnya dari koklea itu disampein ke otak, tapi dia nggak nyampein ke otak nih karena sarafnya kena. Jadi si suara itu mantul aja di koklea ini gitu, makanya jadi dia tuh berdenging terus. Akhirnya ya intinya kalau tuli saraf ini ya sebenarnya nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuh sih, tapi sejauh ini aku tuh selalu diberitahu kalau ya ini tuh nggak, hampir most of the time tuh nggak bisa sembuh gitu loh. Jadi banyaknya memang yang nggak sembuh, bisa berkurang dengan perawatan akupuntur gitu, tapi nggak bisa yang kayak bener-bener fully total hilang dan kembali normal. Jadi gitu guys, mau apa ya, aku suka nggak konsen gue kalau story ya, kayak apa ya tadi,
Pokoknya intinya kalau aku pribadi telinga aku berdenging karena aku sensory neural hearing loss, dan aku waktu itu dirujuk untuk melakukan akupuntur. Jadi akupuntur ini bisa membantu. Pokoknya yang kalaupun nggak hilang total ya dia bisa berkurang gitu kan. Nah sekarang sih aku udah berdamai, dan ini tuh while I'm talking to you all here 24/7 ada suara dengingnya. Kalau kalian mau tahu, kalau suara denging aku yang sekarang ini lebih menyerupai jangkrik, tapi bukan krik krik krik, tapi kayak hihihi. Itu ada terus kayak ya caranya ya memang jadi bestie aja, jadi temen aja, jadi berdamai aja, karena semakin aku lawan, semakin aku stres, semakin denging anyway gitu. Jadi berat sih memang, susah banget untuk berdamai, tapi kalau kalian itu lama-kelamaan bisa insya Allah. Jadi timbul banyak pertanyaan di DM aku kayak, berarti berat banget dong ya, terus kalau tidur tuh gimana? Berat banget, subhanallah. Kalau tidur gimana? Pas awal-awal jujur susah banget, berat, aku nangis terus. Aku sampai sering kayak dengerin video-video orang yang ya udah tua, udah tinnitus sampai 50 tahun lamanya. Terus akhirnya dia menemukan kayak hearing aid yang tepat untuk dia, dan tinnitusnya tuh kayak dengingnya tuh jadi nyaris gak kedengeran lagi, dan dia tuh sampai bercucuran air mata karena akhirnya finally bisa mendengarkan keheningan. Itu tuh aku waktu itu denger tuh nangis gitu loh, kayak bener-bener ikutan terharu, ikutan kayak oh my god gue akan kayak gitu. Berat banget, tapi alhamdulillah kayaknya Allah tuh emang ngasih kita kayak gimana ya, hati kita tuh bisa dibikin jadi terbiasa akan sesuatu ya kan. Dan aku alhamdulillah banget sekarang udah di tahap yang aku udah bisa nerima dan udah terbiasa gitu, jadi lebih mudah untuk ngejalaninnya. Buat kalian yang ngerasa suka ada denging di telinga, please banget jangan ditunda. Ada golden period dimana kalian tuh masih bisa kayak sembuh total. Kurang lebih itu 2 minggu awal itu tuh jangan didiemin aja, periksain segera ke THT gitu. Tapi buat kalian yang memang udah ada di kondisi yang sama kayak aku dan kayak lagi struggling nih, lagi dalam proses menerima, aku bisa kasih tips apa ya ke kalian. Aku pengen banget kasih tips sih, karena aku dulu kayak bingung sendiri gitu loh, nggak ada yang ngalamin kayak aku kan. Paling tips dari aku adalah oke, nggak apa-apa, sedih dulu, resapi dulu kesedihannya. Abis itu kita harus bangkit gitu, kita harus belajar main konsentrasi, kita harus bisa kayak ngasih distraction. Semakin cepat kita bisa nge-distract itu, semakin kita bisa segera kembali pulih dan happy lagi gitu. Jadi memang awal pasti susah, tapi saran dari aku, coba belajar ngefokusin otak kita ke hal yang ada di depan kita. Jadi jangan difokusin ke si suara denging ini terus gitu. Lama-kelamaan nanti otak kita akan terbiasa untuk naruh suara denging ini di belakang gitu, ngerti gak sih? Jadi walaupun ada, kita bisa kayak gak denger. Sama aja kayak kita kalau lagi nge-scrolling TikTok mulu nih, orang ngobrol di sebelah kita bisa gak denger kan, ngerti gak sih? Kayak kadang dipanggil aja kayak apa? Nah jadi itu tuh permainan distraction otak itu bisa banget dilatih. Dan lama-kelamaan kayak insya Allah kalian bisa ada di fase yang dimana walaupun ada dengingnya, tapi kalau kalian memutuskan untuk gak mendengarkan itu, insya Allah bisa gak kedengeran gitu. Kayak ya gak ngeh gitu jadinya. Dan kalau kalian udah bisa ngelatih itu nanti benefitnya bukan cuma di situ doang, ngerti gak sih? Tapi benefitnya bisa untuk hal-hal lain dalam kehidupan, ngerti gak sih? Dan ini bukan berarti aku kayak happy punya penyakit ini, cuman aku kayak selalu berusaha mencari sisi positif dari semua hal yang ada di aku gitu. Tahu nggak, sisi positifnya adalah aku ngerasa karena pendengaran aku yang kiri itu berkurang, pendengaran aku yang kanan itu jadi jauh lebih tajam, ngerti gak sih? Karena aku kayak jadi berusaha untuk lebih menggunakan indera pendengaran saya yang kanan ini gitu. Jadi kayak kalau ada suara dari jauh sekarang itu tuh aku ngerasa kayak jadi lebih gimana ya, lebih fokus gitu loh ngedengernya. Dan karena aku belajar untuk ngedistract suara denging ini, aku jadi ngerti gimana caranya untuk ngedistract hal-hal lain yang perlu aku distract dalam hidup aku. Jadi kayak bisa lebih konsentrasi ke hal yang ada di depan aku gitu loh. Semangat ya, itu sisi positifnya sih gitu kan. Dan apa lagi yang mau ditanya? Ya gitu deh, se-fruit info dari saya. Karena sering banget banyak yang nanya nih urusan tinnitus. Oh ya, satu tips lagi dari aku adalah kalau bisa kalian menemukan orang yang mengalami hal yang sama kalian dan kalian bisa curhat bareng, itu bisa sangat membantu proses healing kalian ya.
Dan kalau memang kalian gak menemukan, terus kalian mau nge-DM aku, mau curhat ke aku, boleh banget. Aku sering banget ngobrol sama yang nge-DM aku yang mengalami hal yang sama. Selama aku lagi baca, insya Allah aku bales. Jadi jangan ragu untuk DM aku, karena aku tahu rasanya gimana, butuh banget untuk curhat. Aku bersyukur banget waktu aku cerita aku tinnitus itu, banyak banget yang nge-DM aku, dan akhirnya aku sering curhat juga urusan tinnitus aku, dan aku masih sering kabar-kabaran di DM sama orang-orang yang sakit tinnitus juga gitu. Kayak dari tahun 2017 aku udah curhat sampai hari ini, kayak lo gimana kabarnya gitu. Jadi kalau kalian nggak ada orang yang bisa diceritain, boleh banget DM aku, sumpah beneran. Insya Allah kalau aku ada waktu dan aku nggak ke skip, aku baca pasti. By the way, kalau kalian penasaran, aku juga punya hearing aid. Waktu itu aku kayak sempet storyin deh waktu aku lagi kayak tes buat beli hearing aid ini gitu. Cuman ini aku juga jarang banget pakai, hampir nggak pernah sih bahkan kalau sekarang, karena sebenarnya pas pakai itu bisa membantu sih, kayak jadi kayak lebih kedengeran pastinya yang dari kiri. Cuman abis dibukanya tuh suara malah tambah ngangong kayak war gitu. Jadi kalau menurut dokter aku puntur aku, kayak level kehilangan pendengaran akunya ini nih belum sampai di tahap yang butuh hearing aid gitu. Cuma waktu itu aku kayak, yaudah deh dok, saya beli aja for backup gitu. Ngerti gak sih? Kayak aku tuh mengira dengan menggunakan hearing aid ini suara dengingnya tuh bisa bener-bener hilang total. Jadi aku ngerasa kayak oke, nanti just in case gue stres berat dan gue bener-bener cuman pengen silent doang, baru aku akan pakai hearing aid ini. Jadi kayak cuman buat ngedistract, ini buat ngilangin sementara suara dengingnya. Tapi ternyata nggak hilang juga sih gitu. Sekian review hearing aid saya.